Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita serial Ishkume Marjawan season 2 episode akhir. Serial ini dibintangi oleh Herisha sebagai Ridhima, Raul Sudhir sebagai Vans Rai Singhania, dan Vishal Vasista sebagai Kabir Sharma. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya ya. Check it out. Episode dimulai dengan Sia yang memberitahu Ridhima bahwa besok adalah hari ulang tahun Vans. Tapi dia melarang Ridhima merayakan ulang tahun Vans dan memintanya untuk tidak memberitahu Vans bahwa dia sudah memberitahu tentang hari ulang tahunnya. Lalu dia pergi. Ridhima berkata, "Ini aneh. Pertama ruangan misterius itu. Sekarang Vans tidak merayakan ulang tahunnya. Apakah ada hubungan antara keduanya?" Ridhima membawa kue untuk Vans. Vans melihatnya dan berteriak, "Apa kau mengikutiku? Apa yang kau lakukan di sini?" Ridhima bilang, "Tidak, aku membawa kue ini. Aku membuatnya untuk merayakan ulang tahunmu, Vans." Lalu Vans melempar kuenya. Dia bilang, "Aku benci hari ulang tahunku, Ridhima. Tinggalkan aku sendiri." Ridhima berkata, "Mengapa kau tidak menyukainya? Ulang tahun memberi kebahagiaan pada semua orang. Aku seorang yatim piatu. Aku tidak tahu hari ulang tahunku. Tapi aku memilih hari ulang tahunku sendiri dan merayakan ulang tahunku. Itu memberiku kebahagiaan." Vans bilang, "Tidak semua orang sepertimu yang suka merayakan ulang tahun." Ridhima bertanya, "Mengapa kau membenci ulang tahunmu sendiri?" "Aku ingin tahu karena aku istrimu. Dan ruangan ini, apa yang ada di dalam ruangan ini, Vans? Apa kau menahan seseorang di sini?" "Vans, jangan marah. Aku hanya menebaknya. Aku ingin kau membagi rasa sakitmu." Vans bilang, "Kau ingin tahu kan? Ikut aku." Lalu Vans membawa Ridhima ke dalam. Ridhima bertanya, "Kamar siapa ini?" Vans bilang, "Ini kamar ayahku. Dia sudah tiada, tapi aku menyimpan peninggalannya dengan aman." Ridhima melihat sekeliling ruangan. Dia bertanya, "Dan kereta dorong bayi ini?" Vans bilang, "Ini milikku." Ridhima bertanya, "Apa yang terjadi padanya, Vans?" Lalu Vans pergi dari sana. Ridhima mengikutinya. Dia bertanya lagi. Lalu Vans menjawabnya, "Pada hari ulang tahunku, ayahku terbunuh. Aku mendapatkan jenazahnya sebagai hadiah ulang tahunku." Ridhima sangat terkejut dan berkata, "Aku minta maaf, Vans." Vans bilang, "Mengapa aku tidak bisa menyelamatkannya? Aku merasa tidak berdaya. Sampai sekarang pun aku belum menemukan pembunuhnya. Dan ketika aku merindukannya, aku datang ke sini." Ridhima bilang, "Aku minta maaf, Vans." Lalu Vans dan Ridhima pergi. Nenek melihatnya. Nenek membuka brankasnya. Dia mengambil sebuah kotak. Dia pergi keluar. Lalu dia bertemu dengan Viom. Viom melihat nenek membawa kotak dan berkata, "Akhirnya aku bisa membawamu dan kotak itu bersama. Ayo, berikan kotak itu padaku." Nenek bilang, tidak akan pernah. Kotak ini akan kubawa ke tempat yang tepat. Rahasia ini harus diungkapkan pada Vans. Apapun yang nantinya dia lakukan padaku, aku akan menerimanya. Dan kau tidak dapat menghentikanku. Vans harus tahu apa yang terjadi dengan ayahnya." Viom bilang, "Dia seharusnya tidak tahu rahasia itu."
Tiba-tiba Vans dan Ridima datang. Vans bertanya, "Apa yang seharusnya tidak aku ketahui?" Fiom bilang, "Berikan kotak itu padaku." Nenek bilang, "Tidak." Vans langsung mendorong Fiom. Vans bertanya, "Nenek, apa yang sebenarnya terjadi?" Fiom bilang, "Aku akan beritahumu. Ajay Rai Singhania, ayahmu, akulah yang membunuhnya." Vans dan Ridima terkejut. Fiom bilang, "Kau tahu atas perintah siapa?" "Nenekmu." Nenek merasa malu. Fiom berkata, "Hadiah ulang tahun spesialmu. Kau tahu apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Semua rahasia kerajaan Viar. Inilah rahasianya di dalam kotak hitam ini." Vans menatap nenek. Vans lalu bertanya, "Apa yang dia katakan, Nek? Bagaimana kau bisa membuat anakmu terbunuh? Ini tidak mungkin benar, kan?" Nenek bilang, "Ini bukan kebenarannya, Vans. Aku akan beritahumu yang sebenarnya. Waktu itu, aku sangat marah. Ajay pergi untuk kesepakatan bisnis berbahaya. Dia tidak mau mendengarkanku. Maka aku dengan marah meminta Fiom untuk membunuhnya, karena dia lebih mendahulukan bisnisnya. Aku tidak tahu Fiom merekam pembicaraanku. Ketika aku menyadari kesalahanku, aku menghentikan Fiom. Tapi dia harus membalas dendam untuk istri dan putrinya. Dia tidak mau mendengarkanku. Dia membunuh Ajay. Dan dia menggunakan rekaman itu untuk memerasku. Aku tidak membuat ayahmu terbunuh. Fiom adalah pembunuh Ajay." Fiom bilang, "Ya, aku membunuh ayahmu karena kau membunuh keluargaku. Dan sekarang giliranmu. Balas dendamku akan terpenuhi hari ini. Saat kau meninggal di hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Vans." Dia mengarahkan pistolnya ke Vans. Dia menembak. Nenek segera berdiri ke depan Vans. Dia tertembak. Vans mengeluarkan senjatanya dan menembak Fiom. Vans meminta Ridima untuk memanggil ambulans. Ridima menangis. Nenek bilang, "Aku harus menghadapi ini. Maafkan aku jika itu mungkin." Setelah itu, nenek meninggal. Vans menangis dan mengenang nenek. Ridima juga mengingat kata-kata nenek. Angre membaca surat Vans. "Angre temanku, aku tidak memiliki hubungan darah denganmu. Tapi kau melakukan banyak hal untukku dan keluarga Singhania. Tidak ada yang bisa lebih setia dan tulus darimu. Tolong jaga Sia dan Isani. Jangan coba mencariku. Ini pesan terakhirku, Vans." Angre menangis. Isani dan Sia juga bersedih. Vans menghentikan jeepnya. Ridima berkata, "Aku punya mawar putih ini untuk hidupku." Dia memberikan mawar putih itu pada Vans. Vans bilang, "Kau selalu memberiku kejutan." Ridima bilang, "Kau ingat pertemuan pertama kita? Itu terkait dengan mawar putih." "Terima kasih telah mengisi hidupku dengan bunga." Mereka mengingat momen-momen mereka. Vans bilang, "Masa depan kita akan lebih baik dari sekarang. Kita akan memiliki dunia kecil, anak-anak kita." Ridima bilang, "Aku mencintaimu." Vans bilang, "Aku juga mencintaimu." Mereka tersenyum dan pergi.